Sesungguhnya domba atau binatang yang diterkam oleh binatang buas itu yang memisahkan diri dari kelompoknya. Kalau bakal kelompoknya bantiang tu amo lo mati deh singo. Ya, singo sakue tu cabik-cabik lo parui dia. Karena nyo bersatu. Tapi kalau ciek lari kemari, selesai deh singo. Seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Apalagi memang ya berat tantangan yang harus kita hadapi hari ini. Hampir di seluruh dunia orang menunjukkan ketidaksukaannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahu al-'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah. Pagi ini dengan rahmat Allah ringankan langkah kaki kita menuju masjid ini. Allah lapangkan waktu bagi kita untuk kita bisa beribadah kepadanya. Doa, salawat dan salam mari pula sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah menyampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, dalam kajian kita Sabtu yang lalu kita membicarakan usaha untuk menjaga, merawat, meningkatkan keimanan kita kepada Allah sebagai persiapan kita untuk bisa menjadi pemenang kelak di bulan suci Ramadan yang insya Allah lebih 1 bulan lagi kita akan bertemu dengannya. Kita sudah sampaikan bahwa modal terbesar kita yang kita bawa agar kita bisa sukses dalam menunaikan ibadah Ramadan, baik Siyamu Ramadan maupun Qiyamu Ramadan, adalah iman yang kokoh. Tanpa itu sudah terbayang bagi kita kegagalan. Meskipun yang lain kita
persiapkan. Terus Bapak Ibu, pagi ini kita ulas dengan seruan. Kalau kemarin seruan itu ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang beriman, tetaplah, jagalah, rawatlah, perbaharuilah iman yang di dalamnya ada 5 di situ, billahi wa rusuli wa kutubi wa malaikati, ya, wal yaumil akhir. Ada 5. Kemudian pagi ini kita kutip ayat yang sudah sangat populer dan mungkin semua kita sangat hafal dengan ayat ini. Ini seruan, ya, kepada orang-orang yang beriman juga. Kalau Ramadan itu kan target akhirnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka ayat ini menjelaskan atau menyeru kepada kita, takwa yang kita usahakan itu kualitas terbaik. Apakah berbeda? Apakah ada pula pembagiannya? Takwa dengan kualitas kurang baik dengan yang terbaik. Kalau kita memahami ayat ini, ada begitu. Karena ada di sini haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar bertakwa. Artinya full. Berarti nanti ada takwa itu yang setengah, ya, ada yang 1/4 mungkin. Setengah dan 1/4 ini kadarnya cepat berkurang. Sebelum puasa tiba semangat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah. Seminggu awal bentuk itulah, ya. Tapi lama-lama menurun. Bahkan sebagaimana disinyalir dalam ayat yang kemarin juga kita baca, karena berkurangnya kadar iman menyebabkan kurangnya ketaatan kita kepada Allah. Maka Allah mencela orang-orang yang membiarkan kadarnya iman itu senantiasa turun naik. Turun naik dalam pengertian tidak terpelihara. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran. Orang nan beriman terus engkar, terus beriman, terus engkar. Ternyata Allah tidak suka dengan seperti itu. Allah suka kalau kita menjaga iman kita itu. Kalau tidak kan bertambah tarwi, karena awak tidak nabi dah. Awak manusia biasa, mungkin tidak bisa bertambah tarwi gimana awak dah. Tapi membiarkan diri jatuh bangun dalam hal iman, ya, ternyata Allah tidak suka. Awak you harus betul-betul menjaga iman awak supaya ketaatan dan ketakwaan yang kita peroleh itu dengan kualitas bagus, yang haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar bertakwa. Ini ada kaitannya nanti dengan keistiqomahan seseorang. Kalau orang bisa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah meninggalkan yang tidak baik, insya Allah ketakwaannya terpelihara. Tapi itu kembali lagi kepada yang tadi Bapak Ibu, soal menjaga iman tadi. Kalau tidak terjaga iman, tidak bisa orang istiqomah. Tidak bisa istiqomah. Banyak istiqomah iman tidak terpelihara. Ini patuh, besok tidak patuh lagi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Seruan ini untuk kita orang-orang yang beriman. Sampai kepada ini sepertinya bentuk pelarangan, tapi sungguhnya tidak seperti itu maknanya. Kalau diterjemahkan, jangan kamu mati terlebih dahulu wa antum muslimun, illa wa antum muslimun, kecuali kamu benar-benar sudah menyerahkan segala sesuatunya sesuai dengan yang ada dalam Islam. Maksudnya matilah dalam keadaan memeluk Islam yang kafah. Sado urusan disandarkan ke situ. Urusan saja ndak ada ndak agama pedomannya. Mencari rezeki pedomannya yang ada dalam Islam. Bertetangga pedomannya Islam. Bernegara pedomannya Islam. Seperti itu. Itu yang dikatakan bahwa kita mengalami kematian dengan semua urusan kita sandarkan kepada Islam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu itu tidak mudah. Mencapai hal yang seperti itu tidak mudah. Ada orang yang menjalankan agama ini seperti orang menggenggam bara. Kalau langit kok dilapelai. Padahal Bapak Ibu tidak ada satu perintah. Katakanlah perintah itu berada pada tingkat wajib, tingkat sunat, atau sesuatu yang dibolehkan yang tidak memberi manfaat kepada yang mendapat perintah, itu tidak ada. Leya dojo sagalonan elok nan disuruh kita mengarajuannya kebaikannya untuk awak. Salah satu contoh kemarin yang sempat juga saya ceritakan, saya dikirimi video oleh kawan yang rumahnya dekat dengan Masjid Qisas yang ada di Jeddah. Ya, pernah kami ditawarkan singgah ke rumahnya, tapi tidak sempat. Video yang dikirimkan adalah orang yang mengalami hukuman pancung karena pelaku merampok, kemudian selain merampok dia membunuh orang yang dirampok, lalu vonis hukuman kepadanya, dia dihukum pancung. Eksekusi pancung ini dia kirimkan videonya. Tidak mampu saya melihat, ya mungkin tidak mampunya karena lemahnya kita. Laki-laki tersebut sudah dipasangi tutup kepala, kakinya diborgol, tangannya diborgol ke belakang, dia berada pada posisi jongkok. Lalu datanglah Algojo membawa pedang yang hampir sama panjang dengan badannya. Ya. Satu kali pancung, kepala itu terlempar kira-kira 2 meter ke depan. Jadi Bapak Ibu, kalau orang cuma mengikuti perasaan, mungkin dia akan mengatakan hukuman ini tidak berperi kemanusiaan. Ya. Hukuman tidak berperi kemanusiaan. Tapi tahukah kita bahwa itu adalah perintah Allah? Ya. Hukuman yang Allah minta seperti itu, dan membawa efek jera yang luar biasa bagi orang-orang yang mendengarkannya, apalagi sempat melihatnya. Bentuk kola orang kalau merampok, membunuh orang yang dirampok, iko hukumannya.
Mungkin tak 1000 kali orang berpikir, mungkin 3000 kalinya berpikir kalau melakukan itu. Kenapa hukuman kadang-kadang tidak membuat orang jerah? Karena memang kadang-kadang berat kesalahannya tidak berat hukumannya. Ya. Ada orang yang sedikit kesalahannya berat hukumannya. Saketik salahnya masuk penjara dulu sekian tahun. Kalau barek kesalahannya, ada pejabat dari Bandung 2 orang kemarin itu divonis bebas malah. Ya, dia sudah terbukti menggelapkan uang bansos sekian miliar, tapi hukumannya bebas. Membaca aja lah, mendaki pari menang harinya. Ya, malnya sekian miliar, hukumannya vonisnya bebas. Ya. Yang saya maksud bukan kasus-kasus itu Bapak Ibu. Yang kita maksud adalah bahwa tidak mungkin Allah menurunkan aturan kalau aturan itu tidak maslahat bagi kita. Meskipun ada yang terkesan kita mengikuti perasaan iku hukuman koyo barek mah. Tapi tahu bahwa itu kehendak Allah seperti itu. Nah, kembali lagi kepada yang tadi, bahwa kita diharapkan jangan ajal itu datang dulu kepada kita, melainkan kita sudah maksimal melaksanakan agama ini. Jangan pilih-pilih mana ketujuh di awak jauh, mana yang kalamak dek parui awak jauh. Tapi betul-betul kita amalkan secara komprehensif. Iko wa amalan, meskipun beresiko. Iko wa amalan, walaupun tidak beresiko. Kadang-kadang orang mengamalkan nandak beresiko ya beresiko, nak muanya mengamalkan. Nang kamarugian kayaknya secara material atau non materialnya nak mau satu. Tapi kalau leka menguntungnya kayaknya ini satu. Ini yang disinyalir dalam surat surah Al-Jum'ah. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfi. Sebagian manusia kok dalam menyembah Allah tagaknya di tepi-tepi. Ke tengah tak mau sebab tahunya di tengah itu beresiko. Terus Bapak Ibu, dalam mendapatkan yang 2 macam tadi, apakah takwa dalam bentuk kualitas terbaik haqqa tuqatih maupun mati dalam keadaan berpegang teguh kepada Islam, ada hal-hal yang harus menjadi pegangan kita. Pertama, waqtasimu bihablillahi jami'. Berpegang teguhlah kepada tali Allah semuanya. Tali itu di situ digambarkan tampek bapaci. Ya. Maka kalau ada sekian tali, nang kawak paci itu nan tagok nandakan pernah putih adalah tali Allah. Makna sebenarnya adalah agama Islam. Ya. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah semuanya. Maknanya berpegang teguhlah kepada agama yang diturunkan oleh Allah. Jangan lain-lain. Tampek berpaci wak cik tujulah. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kalau diterjemahkan tali dalam makna yang sebenarnya, sakit kepala lo ada beko mikirnya. Tapi di situ diterjemahkan agama Allah. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada agama Allah. Jadi ndak dilapih-lapihan dong supaya kita selamat fid dunya wal akhirah. Lalu ada larangan wala tafarraqu.
jangan bercerai-berai. Berarti kalau kita bercerai-berai, kita harus siap menanggung risiko. Kalau ndak bapaci wa kapado agama Allah, terus kita bercerai-berai, kita akan menghadapi risiko. Barangkali kondisi hari ini yang kita alami, penyebabnya yang dua ini. Dalam hal beragama kita tidak bersungguh-sungguh, tidak memakai agama ini secara menyeluruh, memilih bagian-bagian tertentu, mana keuntungan ke dunia awak ambil, mana membuat awak terkenal, tersohor, awak pakai agama. Ya. Tapi nilai-nilai perjuangannya tidak ada. Kemudian kita bercerai-berai. Awak banyak, tapi seakan-akan banyak itu tidak bermakna. Dan 14,5 abad yang lalu Nabi sudah mengingatkan itu. Ini penyakit orang akhir zaman. Disabui dan Nabi dua contoh. Pertama, awak bantu makanan yang terhidang lalu dikeroyok oleh orang. Apakah kondisi seperti itu? Mungkin kita akan mengatakan iya. Kemudian Nabi menyebut kita seperti buih, wo ayih, nanado dilawi, banyak, tapi terombang-ambing. Kenapa bisa terombang-ambing? Kita dikecean dek Nabi bapanyaki. Nama penyakitnya penyakit wahad. Ketika dikonfirmasi kepada Rasulullah, penyakit wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit cinta ke dunia. Ya. Untuk mendapatkan dunia kamu orang manga sejoh. Baduto, menjilek, macam-macam lah. Untuk mendapatkan dunia. Ya, maniaya orang lain. Pokoknya macik dunia. Itu kondisi yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, tentu kalau sudah ada seruan kepada kita, tinggal lagi kita mengamalkan seruan. Pertama, jangan ada awak pegangan yang awak anggap lebih kuat melebihi pegangan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian mari kita bersatu. Mari kita menjalin ukhuwah. Mari kita meningkatkan silaturahim. Sesungguhnya domba atau binatang yang diterkam oleh binatang buas itu yang memisahkan diri dari kelompoknya. Kalau bakal kelompoknya bantiang tu amo lo mati deh singo. Ya, singo sakue itu cabik-cabik lo paru ini yo. Karena nyo bersatu. Tapi kalau ciek lari kemari, selesai deh singo. Seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Apalagi memang ya berat tantangan yang harus kita hadapi hari ini. Hampir di seluruh dunia orang menunjukkan ketidaksukaannya kepada kita. Tahu Bapak Ibu, jumlah penduduk yang Islam di India itu hampir sama banyak dengan penduduk yang Islam di Indonesia. Tapi karena memang India itu dia menjadi minoritas, penduduk India itu 1,2 miliar. Yang 200 juta itu orang Islam. Minggu-minggu ini sangat banyak kekerasan. Karena ada pelarangan memakai jilbab. Di India tidak boleh lagi orang pakai jilbab. Terjadilah pelecehan segala macam. Namun masih ada orang-orang yang menunjukkan jati dirinya.
bahwa dia akan berjuang untuk agama Allah itu ya sampai tetes darah terakhir. Malah dia seorang perempuan di tengah ejekan orang-orang Hindu yang kadang-kadang kasar kepadanya, dia sendiri saja di situ dia teriakan takbir Allahu Akbar di kampus, karena di kampus itu sudah dikatakan bahwa tidak boleh lagi pakai jilbab. Salah satu negara yang pemerintahnya selalu mengingatkan, dia bukan pemerintahan Islam, tapi pemerintahnya mengatakan bahwa Islamofobia atau kebencian kepada Islam itu harus diakhiri, adalah pemerintah Kanada. Nah, kalau pemerintahnya, tapi kalau rakyatnya tetap saja seperti itu. Tapi kalau pemerintahnya oleh mengecian kebencian kepada Islam ini harus diakhiri. Ini seantero dunia Bapak Ibu. Di Inggris, di Jerman tiap hari ada orang melecehkan masjid segala macam. Maka obatnya adalah kita bersatu. Kalau kita bersatu, yakin pertolongan Allah datang. Tak ada dalam keyakinan bahwa perang Badar itu dimenangkan oleh umat Islam, karena umat Islam, tentara Islam jumlahnya tidak sampai 1/10 dari orang-orang kafir. Tapi ketika dia bersatu, pertolongan Allah datang. Indak nan urang-urang ko aja nama parang lo, turun lo malaikat, karena dia bersatu. Tapi ketika jumlah kita bertambah, kita tidak bersatu, ternyata kita kalah juga. Perang Uhud kalah. Kenapa? Karena ada golongan munafikun. Abdullah bin Ubay bin Salul yang bisa mempengaruhi 300 tentara yang sudah siap berperang. Dia pengaruhi. Mangalo satu orang perang. Muhammad tu perang jurang kampungnya. Nyo datang dari Makkah, kini orang Makkah ingin memeranginya. Mangalo satu-satu. Ndak jadi orang parang la eti goratui. Tibo parangnya ada Allah nandak namu melaksanakan komando Nabi, jangan ditinggal beko puncak Bukit Uhud ko, jangan ditinggal. Ternyata strategi lawan lebih hebat. Nyo paserak-seraan harato rampasan perang. Ghanimah. Ndak tahan lo, nyo tinggal lo. Akhirnya kalah. Jadi Bapak Ibu, memang ketika kita tidak bersatu, tak mau berpegang teguh kepada agama Allah, ya kekalahan demi kekalahan akan selalu kita hadapi. Tapi kalau kita bersatu, pegangan kita adalah tali Allah, mudah-mudahan kemenangan berpihak kepada kita atas izin Allah. Ya, karena ndak ada nan elok pun ndak ada tantangannya, ndak ada. Setiap karajo nan elok pasti ada tantangannya. Pasti ada rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Itulah Bapak Ibu, mari sekali lagi kita perkokoh persatuan dan kesatuan kita. Kita munculkan rasa saling menyayangi, ya, saling menolong, saling membantu. Mudah-mudahan ketika kita wariskan agama ini kepada anak-anak kita kelak, dia pun akan bisa seperti itu. Tapi kalau tidak, ini yang dikhawatirkan oleh para ulama kita hari ini. Para penghina agama ini semakin banyak. Ada orang ndak cucu Nabi mengaku cucu Nabi loh. Ini kerajo menghina-hina agama ini, menyamon-nyamon agama jo agama lain. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu, hati kita dilembutkan oleh Allah. Pertama, untuk senantiasa berusaha meningkatkan iman, meningkatkan ketaatan kepada Allah, berusaha untuk menjadikan agama ini betul-betul menjadi tuntunan yang akan kita pakai senantiasa dalam keadaan situasi dan kondisi apapun.
Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi